Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulil karim. Pamireng ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ing enjing dinten menika Allah taksih maringaken rahmat lan hidayanipun dumateng kula panjenengan sedaya. Allah taksih maringaken nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lan nikmat sempat. Mila kula panjenengan saged kepanggih malih wonten program kesayangan kula panjenengan sedaya nggih niku kajian keislaman cahya ning ati saluran budaya RRI Malang lebet kawontenan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringaken uswah dumateng kula panjenengan sedaya. Pamireng rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala." Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai an umrihi fima afnahu, umurnya di manakah ia habiskan, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya di manakah ia amalkan, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya bagaimana ia peroleh dan di mana ia infakkan, wa an jismihi fima ablahu, mengenai tubuhnya di manakah usangnya. Terkait dengan nomor gangsal giniku mengenai tubuhnya di manakah usangnya, ikan dimaksud giniku tubuhnya niku lelahnya, capeknya dipakai untuk apa. Oke, dan ini dados pertanyaan damel kula panjenengan sedaya, damel proses muhasabah kula panjenengan sedaya. Giniku sering-sering bertanya, tubuh kita ini lelahnya dipakai untuk apa? Ini menawi kula panjenengan sedaya cobi analisa kan Al-Qur'an, ningali sejarah tiang-tiang kaum-kaum terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sampun nyukani kata informasi bagaimana tiang-tiang terdahulu niku kata ingkang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rela untuk berlelah-lelah. Contonipun geniku Fir'aun dan bala tentaranipun rela lelah mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai mereka rela menyeberangi Laut Merah dan pada akhirnya mereka mati ditenggelamkan di Laut Merah dan mati dalam keadaan kafir. Lah harusnya lelah niku didamel ingkang lebih bermanfaat. Geniku diantaranya dipakai tubuh niki, lelahnya itu dipakai untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ibro ingkang Allah sampun sukaken Al-Qur'an niku harus jadi contoh kita bersama bahwa lelah itu bukan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi lelah tubuh ini dipakai untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampun sampaikan dan surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dados tujuan utama penciptaan kula panjenengan sedaya tentunya niki niku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tentu capeknya kita, lelahnya tubuh ini harusnya dipakai untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pamireng rahimakumullah, kesane lelah tubuh niki dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mangke angsal balasan swarga dugi Allah Subhanahu wa taala kedah memenuhi 3 kriteria. Ingkang pertama, ini ku menjadikan sabar sebagai kunci kemenangan.
Boten wonten tiyang ingkang angsal derajat mulia menawi piyambak niku boten mampu sabar dalam melewati segala ujian dugi Allah Subhanahu wa taala. Amargi sabar niku adalah kunci kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 12 sampai 13. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa hariran la yarawna muttaqiina fiha 'alal araiki fiha syamsan wala zamharira. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas tipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang sangat. Dan ayat lintuni Allah sampun berfirman nyukani statement tegas terkait sabar niku adalah kunci kemenangan. Surat Al-Mu'minun ayat 11. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku memberi ganjaran kepada mereka karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Terus kriteria pertama, kesani lelah ibadah niki mangki angsal balasan swarga dugi Allah Subhanahu wa taala, harus sabar dalam menjalankan segala aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat nomor kalih niku dadosaken ikhlas sebagai kunci keridoan. Pamir rahimakumullah, sedaya amalan baik perkara ibadah maupun muamalah intinya porosnya niku adalah ikhlas. Amargi dasar perintah Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan hamba dalam melaksanakan perintahnya, dan ikhlas niku merupakan kunci keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Bayyinah ayat ke-10 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina khunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun memberikan visualisasi terkait pentingnya ikhlas niku. Dan hadisnya Rasul bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi duniawi, maka ia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Nah, terus engkau nomor kali ini ku dasar dari sedaya ibadah, capek kita dalam beribadah agar bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mangki angsal balasan swarga, harus didasari karena perasaan ikhlas. Ikhlas beribadah itu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, pamir rahimakumullah, kriteria lelahnya ibadah agar bernilai surga nantinya adalah menjadikan hidup niki penuh manfaat. Yang ingkang sayang niku tiyang ingkang saged memaksimalkan waktu-waktunya, waktu kehidupannya niku namung damel amalan ingkang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil almar'i tarkuhu ma la yaghni. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, menikah 3 kriteria terkait ibadah. Terkait ibadah, lelahnya kita dalam beribadah, menawi kriteria niki sampun wonten sedaya, insyaallah lelah tubuh kita dalam beribadah niku mangke pasti disukani ganjaran swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo mila
waktu ingkang wonten iki dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tubuh ingkang Allah amanahkan untuk manuk kula panjenengan sedaya niki monggo lelahnya capeknya sesuai sabda Rasulullah wau monggo didamel kathah beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Napa malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih sampun bersabda terkait bahwa Allah niku sangat menyukai, sangat mencintai tiang ingkang lelah dalam beribadah. An Abdullah bin Amr bin As anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu innallaha azza wa jalla yubahiya malaikatahu asiyata arafata bi ahli arafata fayaqulu nduru ila ibadi atuni su'san ghubran. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu membanggakan penduduk Arafah kepada malaikatnya pada siang Arafah seraya berfirman, lihatlah kepada hambaku, mereka datang dalam keadaan dalam kondisi lusuh dan berdebu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Allah niku sangat sayang, sangat cinta, sangat bangga kepada hamba-hambanya yang capek lelahnya dipakai untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, guys, tinggal malih monggo semampang Allah Subhanahu wa taala tasih nyukani kesehatan, nikmat sehat, nikmat sempat monggo dipakai untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesane mangke ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sedaya saged mempertanggungjawabkan perihal tubuh niki bahwa tubuh niki didamel banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarimakumullah, setengah malih monggo diri kita, tubuh kita niki ingkang Allah sampun anugerahkan niki monggo betul-betul dipakai, dimanfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesane nopo, kesane mangke ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, kula panjenengan sedaya niki saged mempertanggungjawabkannya dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan capek tubuh kita ini nantinya bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kata saniki tiyang niku capek bukan capek beribadah tapi ngapunten capek untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Artinya ukuran manfaat niku nopo? Ukuran manfaat itu adalah apa yang dikerjakan itu didasari ada landasan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, contonipun kaya nyambut damel niku menawi mboten diawali basmalah, akhirnya ketika capek nggih mboten bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika diawali basmalah, diniatkan kerjanya itu ada untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah sama-sama capek, tapi capek karena dasar Allah mencari ridho Allah niku insyaallah bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah niku bisa menjadi sabab kita untuk nantinya bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nyukani kemudahan dumateng kula panjenengan sedaya niki saged memanfaataken tubuh yang Allah sampun amanahkan niki untuk banyak dipakai beribadah. Capek kita dipakai untuk banyak beribadah, banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, sehingga nantinya dengan itu semua bisa membuat kita diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan di dunia ini, plus mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan dijauhkan dari siksa api neraka, sebagaimana doa kita bersama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menawi niku ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi kang sekedhik niki saged mata manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.